Warga Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dihebohkan dengan kematian puluhan ekor kucing liar sejak 10 hari terakhir. Warga mencurigai 22 ekor kucing yang mati tersebut diduga diracun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Beginilah penampakan video amatir warga yang merekam detik-detik kematian 4 ekor kucing liar yang terjadi sejak 10 hari terakhir di sejumlah lokasi di wilayah RW 5 Sunter Muara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini membuat resah warga sekitar, terutama bagi mereka yang memiliki hewan peliharaan kucing. Belum diketahui penyebab matinya puluhan kucing tersebut, namun diduga akibat diracun pihak tidak bertanggung jawab. Ya, geger puluhan kucing mati mendadak. Kita akan membahas hal ini, apa yang sebetulnya terjadi. Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber yang sudah hadir secara langsung. Ini ada Dr. Indro. Selamat siang, Dr. Indro. Siang, Mbak. Sehat, Dok? Sehat. Oke. Nah, melalui virtual juga bergabung bersama kami pemirsa pemilik kucing warga Sunter. Ada Pak Beni Wijaya. Selamat siang, Pak Beni. Oke. Selain itu juga hadir melalui virtual juga ada Ketua RW 5 Sunter Muara, ada Pak Nurus Soba. Selamat siang, Pak Nurus. Oke. Selamat siang Mbak Vena dan Mbak Ana. Mungkin sebelum kita melihat lebih jauh begitu ya dengan dokter, kita tanyakan dulu kepada warga. Ini kita ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, sebenarnya pada saat kucing Anda mati mendadak begitu ya, mungkin bisa dijelaskan, deskripsikan kepada kami seperti apa kucingnya ini? Baik Mbak Pena dan Mbak Ana, perlu saya jelaskan yaitu kucing saya itu mati dengan sangat tiba-tiba. Awalnya kucing itu pas sekitar jam 5 pagi, subuh itu setelah saya keluar subuh itu masih bermain, bercanda berdua karena saya memiliki kucing dua. Setelah jam setengah 9 pagi, setelah saya pulang dari nyiram tanaman dari Herpeta, ternyata kucing itu tergeletak di bawah motor pas tepatnya di depan rumah saya. Lalu kucing itu saya goyang-goyang sedikit dengan kaki, goyang-goyang sama kaki nggak bergerak, lalu saya penasaran. Akhirnya kucing saya angkat, ternyata kucing itu udah terbujur kaku. Begitu Mbak Ana. Oke. Pak Beni, apa saja gejala sebelum pada akhirnya Pak Beni melihat kucingnya ini sudah mulai kejang-kejang? Gejala apa yang kemudian terlihat pada kucing tersebut, Pak? Nah, kalau kucing saya, karena saya matinya itu sudah posisi dengan kaku, saya tidak mengetahui saat mati dan kejang-kejangnya. Karena saat sudah diketahui oleh saya itu, kucing sudah terbujur kaku gitu, Mbak. Di sekitar wilayah Pak Beni sendiri ada kucing lain yang juga mati pada saat yang mungkin berdekatan waktunya? Ya, pas kebenaran di dekat rumah saya, di depan rumah saya itu karena ada di situ ada alun-alun ya namanya atau lapangan badminton 12 itu ada beberapa kucing setelah beberapa hari kemudian itu kalau nggak salah 2 hari setelah kucing saya itu ada beberapa juga itu kucing mati. Lalu setelah itu berrantai mati di sekitar lokasi yang tempat saya awal mati itu. Oke, artinya ada beberapa kucing yang di daerah Bapak. Mungkin kita langsung menuju sekali, ke Ketua RW, Pak Nurus Soba. Pak Nurus Soba masih bersama kami, Pak? Siap Mbak Vena, Mbak Ana. Ya, Pak, kalau misalnya di daerah Bapak sendiri bagaimana? Ada juga banyak kucing yang mati mendadak di sana? Tolong Mbak, kurang jelas diulangin. Di wilayah Pak Nurus Soba ini banyak juga kucing yang mati mendadak, Pak? Betul, betul. Jadi yang pertama viral itu di wilayah RT 12, tempat lokasi Pak Beni. Informasi itu nyampe ke publik hari Senin, tanggal 10 Juli 2023. Nah, hari itu saya langsung kontak ke Pak Beni, apakah ini hoax, apa betul? Ternyata benar adanya. Kemudian sorenya kami juga berkunjung ke Ibu Suminah yang namanya sempat muncul di berita IG seputar Sunter.
ternyata beliau termasuk warga yang punya kucing 3 ekor yang meninggal. Dan setelah muncul informasi yang luar biasa di IG, muncul juga di RT lain yang berjauhan, yakni RT 1, ada kasus 4 ekor yang mati. Maka Senin malam saya langsung kontak ke Pak Kasudin KPKP untuk minta tim dokter dikirim ke lokasi RW 05. Demikian Mbak Vena dan Mbak Ana. Baik. Sekarang saya mau ke Dr. Indro. Dok, dengan adanya kejadian yang terjadi di Sunter, Jakarta Utara, puluhan kucing mati mendadak. Dari analisa Anda, apa yang sebetulnya terjadi? Kalau misalnya kita lihat proses kematian dalam jumlahnya banyak dalam waktu cepat untuk hewan, itu kemungkinannya cuma 2, kalau tidak karena virus ya karena racun. Sudah, itu. Tapi adakah kemungkinan ini virus atau racun, mungkin bisa dilihat perbedaannya dari mungkin cara dia kucingnya mati begitu dengan banyaknya secara bersamaan. Dari tanggal 6 sampai tanggal 11 saja sudah ada 21 kucing yang mati dan 20 kucing itu kucing rumahan begitu. 1 kucing liar. Bagaimana kalau misalnya kita lihat dari deskripsi seperti ini? Gini, kalau misalnya penyakit itu kan selalu didahului dengan gejala. Jadi sama seperti kalau orang sakit juga. Kalau hewan sakit itu dia nggak mungkin kelayapan di luar. Hewan sakit cuma diam saja, sudah menunjukkan gejala paling tidak 3 hari sebelumnya, sebelum dia meninggal. Jadi biasanya, kalau virus itu biasanya saya ngacunya selalu ke 3 yang rabies, untuk kucing ini ya. Rabies, kemudian cat distemper, FPV, feline panleukopenia virus, kemudian FIP, feline infectious peritonitis, itu karena coronavirus. Dari ketiga ini masa inkubasinya lama-lama. Jadi kalau misalnya yang paling cepat misalnya kayak FPV ini, feline panleukocat distemper, ini 5 hari. Itu paling cepat 5 hari. Mulai dari pertama kena ada gejala sakit itu sampai 5 hari. Kalau misalnya rabies itu bisa antara 2 minggu sampai beberapa bulan. Kalau misalnya yang FIP lagi, yang perutnya jadi kembung itu antara 2 bulan sampai beberapa tahun. Jadi dia tidak terjadi dalam waktu cepat. Sementara kalau keracunan ya pada saat dikasih racun, ada yang bereaksi antara 30 menit ya ada yang bereaksi dalam waktu 1 sampai 2 hari jika racunnya lambat, itu ada. Dok, kalau ciri-cirinya begini ya, kucing tersebut sebelum mati dikatakan kejang-kejang, kemudian sebelumnya lemas, kemudian keluar air seni begitu, tapi mungkin mulutnya tidak berbusa. Ini mungkin bisa dideskripsikan seperti itu ciri-ciri apa, Dok? Lah ciri-ciri yang meninggal semuanya ya kayak gitu. Artinya belum bisa dibedakan itu antara virus ataupun racun? Tidak bisa. Kalau kita mau membedakan antara virus dengan racun, harus lewat nekropsi. Nah, jadi kayak manusia itu kan otopsi, dibuka dulu. Lah sesudah dibuka nanti dilihat organnya. Kalau misalnya rabies, kita pasti akan ada kerusakan di otak. Kalau FIP itu yang kembung tadi, itu ususnya nanti ada kayak kankernya itu, bintil-bintilnya itu, sepanjang situ. Kemudian kalau misalnya kita bicara feline panleukopenia virus, itu di ususnya itu nanti dalamnya ada cairan darah karena dia ngerusak bagian dalam ususnya gitu. Sementara kalau yang racun itu dia akan lebih banyak itu terkonsentrasi di hati. Karena organ untuk yang mendetoksifikasi racun itu cuma hati. Itu dibuka itu nanti ada pendarahan di situ, apalagi pakai histopatologi kan. Oh, itu jelas sekali kelihatan. Artinya ini masih belum jelas, artinya kalau mau jelasnya nanti tunggu hasil laboratorium begitu? Ya, lusa. Lusa ya? Lusa. Tapi kalau misalnya kita melihat dengan gejala-gejala yang ada, kemudian kematian yang sejumlah 21 dalam hanya sekitar 3 hari begitu secara bersamaan, ini seperti apa melihatnya, Dokter? Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Kita akan kembali pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Fenomena kucing mati mendadak ini juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat, di mana sejumlah kucing liar mati mendadak akibat terserang virus. Namun virus yang menyerang kucing-kucing liar itu tidak menular pada manusia. Sejumlah kucing liar ini mengalami mati mendadak di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Sebelum mati, kucing-kucing tersebut tampak lemas dan tidak agresif. Suhu tubuhnya tinggi serta mata mengeluarkan air. Sementara itu, menurut dokter hewan Sri Wijayani, kematian kucing liar maupun kucing piaraan tersebut
akibat terserang virus yang terjadi pada tahun ini. Virus tersebut tersebar akibat cuaca. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan dokter hewan, ada Dr. Sri Wijayani dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, dokter. Selamat siang semuanya. Ya, dokter, mungkin bisa langsung dianalisa apa sebetulnya yang terjadi sehingga pada akhirnya di Cianjur, Jawa Barat ini juga terjadi puluhan kucing yang mati mendadak, dok. Iya betul, ini sebenarnya peristiwanya itu benar-benar menyedihkan ya bagi para cat lover. Dimana kalau kita selidiki dan kita istilahnya tuh amati, biasanya penyebabnya itu karena virus. Karena virus itu kan masa inkubasinya itu 2-10 hari khusus untuk penyakit virus yang menyerang saat ini panleukopenia seperti itu. Jadi gejalanya itu cepat gitu ya. Jadi mulai kucing itu demam tinggi, cepat aja ngedrop, dehidrasi gitu, sehingga kondisi imun seperti itu imunnya turun, terus kondisi dehidrasi itu biasanya cepat ke arah kematian seperti itu. Dan penularannya juga lumayan cepat. Ya. Penularannya lumayan cepat. Dan ini karena penyebabnya virus ya, pengobatan istilahnya itu cuma terapi suportif aja yang bisa dikasih. Tergantung imun masing individu seperti itu. Dokter, tapi kalau kita lihat ini tadi ada pengaruh cuaca, itu betul atau tidak? Sebenarnya pengaruh cuaca antara langsung sama tidak langsung sebetulnya ya. Tapi yang kita amati biasanya menjelang musim penghujan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu menjelang musim penghujan, pas musim penghujan itu challenge di lapang lumayan tinggi dan kejadiannya lumayan banyak seperti itu. Mungkin karena cuaca dingin, kondisi kucing yang imunitasnya rendah, sama kondisi umumnya itu nggak bagus. Misalkan karena masuk makanannya itu kurang mencukupi gitu ya, nutrisinya itu kurang, biasanya terserangnya itu sama belum vaksin. Dan belum vaksin, tapi yang kita amati sekarang, meskipun sekarang kan belum musim penghujan ya, tapi challenge di lapang lumayan tetap tinggi. Gitu. Oke. Dokter, apa sebetulnya yang harus dilakukan di Cianjur, Jawa Barat, khususnya di lokasi ditemukannya puluhan kucing mati ini, agar virus-virus tersebut tidak semakin menyebar ke kucing-kucing lainnya, dok? Nah, kalau untuk kasus yang sedang outbreak, jadi kita tidak menyarankan vaksin. Jadi kita menyarankan biosecurity lebih ditingkatkan. Sterilitas kandang, tempat makan, tempat minum, lantai, pekarangan sekitar harus didesinfeksi gitu ya, dikasih desinfektan gitu ya, sehingga challenge di lapang lumayan bisa turun seperti itu. Adapun kucing-kucing yang masih sehat gitu ya, yang belum terpapar, kita doping vitamin, makanan yang kualitasnya bagus seperti itu. Tapi kalau misalkan kucing-kucing di tempat yang lain yang belum outbreak gitu ya, kondisinya lagi sehat, secepatnya divaksin. Nah, vaksin itu kan emang tidak menimbulkan, istilahnya itu tidak bisa cover 100% penyakit tetap gitu ya, masih bisa kena challenge, tapi kalau yang divaksin biasanya lebih kuat seperti itu. Jadi kita menyarankan kalau yang kucing-kucing sehat belum kena outbreak di sekitarnya, kita sarankan vaksin, mulai vaksin usia 2 bulan dengan kondisi kucing sehat. Tapi kalau yang di daerah tersebut udah terpapar virus, outbreak gitu ya, angka kematian di sekitar tempat tersebut tinggi, biasanya kita lakukan peningkatan di biosecurity seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Dr. Sri Wijayani, dan pemirsa kita langsung saja menuju Pak Angga, pemilik kucing yang juga berada di Cianjur, Jawa Barat. Ya, kita akan menghubungi, ada salah satu narsum kami juga, Pak Angga, selamat siang. Siang, Mbak. Ya, Pak Angga mungkin bisa diinformasikan kepada kami, ini kucing Pak Angga juga mati akibat virus, betul ya? Iya, betul Mbak. Jadi kejadiannya sekitar sepekan kemarin Mbak.
ada 3 ekor kucing yang memang di rumah. Jadi yang memang biasanya mereka itu kesehariannya aktif, Mbak. Tiap dikasih makan, terus sambil main-main itu kan biasanya mereka tuh lari-lari itu kan. Nah, tapi beberapa waktu ke belakang mereka terlihat lemas. Jadi tidak terlalu agresif seperti itu, Mbak. Oke. Nah, dan selain itu kucing-kucing itu juga lebih memilih tempat-tempat yang memang sejuk. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Angga, untuk kemudian menghindari adanya virus yang kemungkinan juga masih ada di sana dan tidak kemudian ikut menyebar kepada kucing-kucing lainnya, apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Angga? Ya, untuk sementara kita lakukan isolasi, Mbak. Untuk kucing-kucing lainnya kita lakukan isolasi. Sementara kita tidak lepas liarkan dulu. Dan untuk area yang biasa mereka main, untuk sementara kita kasih cairan disinfektan, Mbak, biar kalaupun memang kalau informasi dari dokter yang saya kunjungi itu kan akibat virus, Mbak. Jadi saya coba untuk membersihkan lantai-lantai di rumah untuk biar tidak terjadi penyebaran seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Angga sudah bergabung bersama kami memberikan informasi. Ini semoga mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya bagi masyarakat lainnya. Terima kasih Pak Angga. Ya, Dokter Indro, kalau kita melihat tadi ada 2 kasus yang berbeda di Jakarta Utara dan juga di Cianjur begitu. Tadi Dokter Sriwidyani mengatakan bahwa kasus di Cianjur ini virus begitu ya. Nah, kalau di Jakarta Utara masih harus diperiksa melalui lab 4 ya? Betul ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kematian puluhan kucing mendadak bersamaan, entah virus, entah diracun. Kalaupun virus, apakah lazim memang seperti itu? Secara berbarengan begitu, Dok? Ya, kalau misalnya kita mau meneliti apakah itu penyakit virus atau tidak, tetap pertama nekropsi dulu. Jadi nekropsi itu pintu untuk buka. Nanti kita lihat kalau yang rusaknya otaknya ya rabies, kalau rusaknya ususnya bisa tadi felin panleukopenia virus yang tadi dibilang tadi itu FPV, cat distemper yang di Cianjur. Yang tadi itu jadi dia ngerusak saluran usus, kemudian dia nanti akan muntah, diare berdarah, demam panas, makanya dia senangnya di tempat yang sejuk. Itu felin panleukopenia virus. Ada juga FIP yang nanti jadi ada kayak bentukan kanker sepanjang usus itu. Tapi itu pun belum bisa dijadikan petunjuk, masih harus dilakukan pengujian biologi molekuler. Jadi diambil ususnya, dilakukan uji PCR untuk peneguhan diagnosa. Jadi apakah ini nanti mau rabies atau FIP atau FPV gitu, itu harus pakai pakai PCR untuk meneguhkan. Jadi ada 2, hasil patologi dan juga hasil PCR. Nah, kalau keracunan itu nanti dilihat dari organnya yang kena. Apakah nanti racun pernafasan atau racun saraf gitu kan. Nah, nanti diambil bagian hatinya karena detoksifikasinya racun semua di hati. Kemudian dilakukan pengujian lebih lanjut namanya HPLC untuk melihat, mengetahui secara pasti jenis racunnya apa. Karena kalau racun yang ngarah ke saraf itu kan harusnya racunnya itu yang tidak berbau dan juga tidak berasa. Karena kucing itu sensitif sekali. Dia makanan ada bau, beda sedikit dia nggak mau makan. Jadi harus tidak berbau dan tidak berasa. Ya biasanya pilihannya kalau nggak strychnine, cyanide sama satu lagi brodivakum itu saja. Berbahaya nggak sih buat manusia, Dok? Oh itu berbahaya kalau racunnya. Kalau misalnya virusnya? Kalau virusnya tidak, virusnya kan nggak nular ke manusia. Artinya itu penularan terhadap kucing saja begitu? Lewat mana saja? Penularan terhadap, kalau yang FPV sama FIP hanya untuk kucing saja. Nularnya lewat mana? Lewat lendir, lewat dropletnya dia, lewat kotoran, lewat kencingnya dia. Lah itu nanti temennya datang ke situ kena, makan di tempat yang sama ya ketularan, udah gitu saja. Nah, artinya Pak Angga tadi betul ya diisolasi kucingnya ya? Bener, jadi kalau ada yang sakit diisolasi supaya nggak gabung sama yang sehat. Terus tempatnya yang sakit tadi dibersihkan. Satu tambahan untuk yang FPV tadi ya, felin panleukopenia virus. Itu dia nggak bisa hancur dengan kayak desinfektan biasa. Kalau yang rabies sama yang FIP sih pakai pembersih lantai biasa, sabun bisa hancur, mudah sekali. Tapi yang FPV itu sebaiknya nyampurkan pemutih pakaian 1 bagian tambah 9 bagian air, itu nanti akan jadi 0,5%, disemprotkan di situ, baru itu hancur virusnya. Oke,
Sekarang saya mau ke Pak RW kembali. Pak RW, jarak ataupun rentang kematian dari kucing-kucing di sana selang berapa lama, Pak? Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13, Mbak. Oke. Pak Nurul? Juli 2023. Nah, upaya yang sudah dilakukan, ya, Ya silakan lanjutkan Pak. ya. Halo? Ya, itu terjadi tanggal 1 sampai tanggal 13 Juli. Jumlah yang terdata dari 8 lokasi RT sebanyak 26 ekor. Nah, upaya yang sudah dilakukan tanggal 11 sudah dilakukan pengambilan sampel untuk dibawa ke Dinas KPKP. Informasi lesan dari Dr. Ramzi, beliau menyampaikan bukan karena keracun, tapi karena ada virus. Nah, karena ditambah lagi tim dari KPKP dan Kementerian Pertanian turun ke lokasi, ada informasi dari berbagai pemilik kucing yang kondisi saat kematiannya lain-lain, maka diambil lagi 2 sampel kucing mati dan mengambil sampel darah lebih dari 10 ekor kucing. Dibawa ke lab Kementerian Pertanian di Subang. Nah, informasinya insya Allah kurang lebih 14 hari hasil dari penelitian di lab Kementan akan dilaporkan. Dan hari ini dari Sudin KPKP dan Dinas KPKP sudah melakukan kegiatan pemberian imunisasi dan vitamin, langsung turun ke wilayah gratis. Nah, insya Allah juga rencana sore hari ini akan diadakan penyemprotan cairan desinfektan ke seluruh rumah-rumah pemilik kucing. Dan selanjutnya hari Senin besok tanggal 17 Juli akan diadakan kegiatan sterilisasi kucing-kucing yang ada di wilayah RW 05. Demikian Mbak Vena dan Mbak Ana. Baik, terima kasih Pak RW, Pak Nusru Soba sudah memberikan informasi mengenai data puluhan kucing yang ditemukan mati mendadak di Sunter, Jakarta Utara. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Indro. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Sudah berikan informasi nih ya. Tetap harus vaksin berarti kucingnya ya untuk tindakan preventif ya Dok? Ya, jika vaksin tapi hanya diberikan untuk kucing sehat. Jangan sakit baru divaksin, nggak ngaruh itu. Siap. Terima kasih Terima Dr. kasih Dok Indro. sudah bergabung bersama sama-sama. kami memberikan Sama-sama, Mbak. informasi.